Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang sejarah ilmu mustika pusaka ya, dan asal usul dan kisah dari mustika dan pusaka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu batu fenomenal mustika yang sangat langka dan jarang ditemukan, dan cocok buat Anda para spiritualis ataukah pecinta ilmu kebatinan, mustika, dan pusaka untuk mengkoleksi batu yang saya akan review kali ini, yang judulnya adalah Sejarah, Fungsi, dan Tuah Batu Tidar ya. Nah, kalau Anda pernah mendengar batu tidar, inilah fisiknya ya. Fisik batu tidar yang berwarna putih cerah ya, yang dimana terkenal kekerasannya ini 10 skala Mohs, bahkan lebih. Dia setara kekerasan berlian atau permata, bahkan lebih ya. Super duper keras ya. Dan nanti kita akan melihat pengujian kekerasannya, kita uji dengan batu biasa ya, dan kita pukul martil juga, kita uji tingkat seberapa kuat kita pukul batu tidar ini. Nah, batu tidar ini masuk kategori mustika ya, yang tentu kita akan membahas sejarahnya. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Di sini saya menyiapkan ada 15 pieces saja ya, yang saya pilih dengan kualitas-kualitas terbaik. Karena batu tidar pun memiliki kualitas dari kategori mulusnya ya, dan fisiknya. Kadang-kadang fisiknya dia mencong, tidak seimbang. Nah, seperti ini kan dia agak gepeng dan ada lekukan ya. Ada yang mulus bulat ya, tapi jarang yang sempurna bulatnya ya. Nah, ini adalah kategori dengan batu tidar kualitas terbaik ya. Jadi dipilih dari kualitas-kualitasnya. Tentunya ini pun sudah dicuci dan dirawat tentunya dengan minyak misik putih ya. Jadi perawatan batu tidar ini menggunakan minyak misik putih yang saya reviewkan ini contoh kepada Anda. Buat pelanggan sudah pada tahu ya. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi dan tuah batu tidar, tentunya sejarahnya dulu ya. Sesuai dengan nama batu mustika ini ya, nama batu mustikanya adalah batu tidar ya. Nah, tidar merupakan nama sebuah gunung yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, batu mustika ini dipercayai dari batuan sejenis batuan tunggal yang berwarna putih terang, yang terdapat di dalam tanah lereng-lereng hutan di Gunung Tidar. Jadi kalau dia hujan besar, baru dia akan terlihat ya ujungnya, maka diambil oleh para pencari batu tidar ya. Sehingga saya pun mencari ke salah satu supplier yang mendapatkan batu tidar ini, dan tentunya dengan ini kualitas yang sangat bagus, dan kategori mustika ini sudah pilihan daripada yang lain ya. Ini bulatnya bagus-bagus ya, ada yang modelnya melonjong. Jadi bentuk dari alamnya ini sebenarnya dia putih bercampur dengan hitam coklat, tapi ini sudah saya
bersihkan, saya gosok pakai sabun ya, dan saya lakukan tirakat untuk masing-masing batu ini dan diberikan minyak untuk perawatannya. Kita lanjut dari sejarahnya. Jadi batuan ini adalah batuan jenis tunggal ya. Ada juga yang saya dapatkan itu lebih mencong, tapi itu saya pisahkan karena kategori dari fisiknya dan keindahan ya, itu kurang sempurna menurut saya ya. Jadi pilihan-pilihan terbaik batu tidarnya ini yang saya ambil dari penggali ya. Nah, Gunung Tidar ini yang dimana ditemukan batu tidar ini diyakini ya, yaitu gunung yang dalam legenda dikenal dengan sebutan pakunya tanah Jawa ya. Gunung Tidar itu berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia ya. Di Lembah Tidar itulah juga terdapat yang terkenal itu latihan akademi militer sebagai kawah yang disebut Candra di Muka, yang mencetak perwira pejuang yang dinamakan Sabta Marga pada tanggal 11 November 1957 ya. Di sana juga tempat latihan akademi militer terbaik ya di tanah Jawa. Dan inilah mustika dari Magelang, ataukah diyakini dari lereng-lereng Gunung Tidar ya, dan dengan penggalian yang lumayan dalam. Nah, kita akan membahas tentang asal muasal nama Tidar ya. Nah, asal muasal nama Tidar ini sendiri ya, banyak versi ya. Ada salah satu versi yang menyebutkan bahwa nama Tidar itu berasal dari kata mati dan modar ya. Jadi karena angkernya Gunung Tidar waktu dulu, maka kalau ada orang mendatangi gunung tersebut, kalau tidak mati maka akan modar ya. Jadi Gunung Tidar ini pun terkenal super angker ya dulunya. Bahkan disinilah salah satu syekh atau wali yang terkenal itu mampu menaklukkan raja lelembut ataukah jin di Gunung Tidar. Dan salah satu tokoh terkenal dari Gunung Tidar yang menghuninya adalah Ki Semar Mesem ya, yang kita akan bahas sejarahnya. Nah, batuan putih yang sangat keras ini ya, karena bentuk unik dan kelangkaannya dipercaya ditemukan di dalam tanah yang dalam di lereng Gunung Tidar, maka diberilah nama Batu Tidar ya. Karena diyakini batu ini kategori batu yang terpendam lebih lama selama jutaan tahun dan lebih dalam dari batuan-batuan akik lainnya, sehingga disebut batu mati yang tertanam jutaan tahun. Nah, kata tidar itu, mati atau modar itu adalah karena batu ini batu yang tertanam lebih lama ya, jutaan-jutaan tahun, sehingga kategori batu mati yang super keras ini ya. Nah, memiliki kekerasan 10 skala Mohs, bahkan lebih dari batu permata ataukah berlian tingkat kekerasannya ya. Batu-batu super duper keras ya, yang masuk kategori mustika, dan ini sangat jarang yang punya di Indonesia ya. Biasanya memiliki 1 biji, 2 biji dengan bentuk yang kurang sempurna bulatnya, tapi di sini saya memilih yang terbaik ya dari pilihan-pilihan jenis-jenis bentuk dari batuan tunggal Batu Tidar ini ya. Jadi hanya ada 15 pieces ya. Siapa yang cepat dia yang dapat ya. Hanya 15 pieces saja. Buat pemahar, pecinta pusaka mustika segera ya. Siapa yang cepat dia yang akan dapat ya. Ini kategori batuan langka dan mustika. Dan nanti kita akan menguji ya kekerasannya dan menjelaskan fungsi dan tuahnya. Nah, sambil kita lanjutkan sejarahnya, di Gunung Tidar ada makam beberapa waliullah, yaitu yang dikenal dengan Syekh Subakir ya, yang merupakan penakluk Gunung Tidar yang dikuasai oleh bangsa lelembut atau jin ya. Jadi Syekh Subakir itu ternyata makamnya di sana, yang kisah-kisah waliullah yang seorang syekh yang berbicara langsung dengan Ki Semar Mesem ya. Syekh Subakir berasal dari negeri Turki yang datang ke Gunung Tidar bersama kawannya bernama Syekh Jangkung untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ya. Nah, tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan berjumpa dengan sebuah makam yang panjangnya mencapai 7 meter di Gunung Tidar ya. Itulah makam Kiai Sepanjang namanya ya. Nah,
Kiai Sepanjang bukanlah sesosok alim ulama, tapi adalah nama tombak yang dibawa dan dipergunakan oleh Syekh Subakir mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu. Jadi yang namanya Kiai Sepanjang itu bukanlah manusia, tapi tombak, ya, pusakanya Syekh Subakir yang ditanam karena mampu mengalahkan raja lelembut di Gunung Tidar yang terkenal angkernya oleh tombak tersebut, ya. Nah, tentunya makam terakhir yang kita akan jumpai sewaktu mendaki Gunung Tidar adalah makam Ki Semar, ya, Ki Semar Mesem, dan dikenal juga di sana sudah menjadi Kiai Semar, ya. Kiai Semar atau Ki Semar Mesem merupakan kiai dari kalangan jin yang menguasai Gunung Tidar, ya. Jadi Ki Semar Mesem inilah penguasa Gunung Tidar. Yang dalam kisahnya Syekh Subakir pernah meminta izin menyebarkan Islam ke Ki Semar atau Kiai Semar dan diperbolehkan dengan syarat tidak menghilangkan budaya tanah Jawa, ya. Nah, di sana ada juga paku tanah Jawa yang terkenal, yang diyakini selama ada paku tanah Jawa itulah maka Pulau Jawa aman dari hiruk pikuk dunia, ya, yang parah maksudnya. Nah, ini Anda bisa lihat jenis-jenisnya. Dan sambil nanti kita akan jelaskan fungsi dan tuah batu tidar, ya. Jadi kita akan menguji 3 dari batu tidar ini, ya. Jadi kita akan uji batu tidar ini di outdoor, ya. Kita akan uji kekerasannya dengan memukul pakai palu sekeras mungkin dan dengan martil, ya. Dan inilah hasil pengujian dari uji batu tidar. Tes seberapa keras batu tidar yang dikatakan sekeras permata. Inilah pengujiannya. Nah, sekarang kita akan menguji apakah benar batu tidar ini memiliki kekerasan sekeras permata bahkan lebih, ya. Di sini kita siapkan martil, ya. Martil baru, ya, dan kita akan uji juga nanti sebelumnya dengan batu biasa. Apakah berbeda ataukah sama saja, ya. Ini pembuktian bahwa batu tidar yang super keras ini kita akan buktikan, ya. Jadi pembuktiannya pertama kita akan uji kekerasan batu biasa, ya, dengan martil 2 yang kita akan uji. Ini yang pertama, batu biasa. Tuh, belah, ya. Ini dengan tidak terlalu keras saja dia belah. Sekali lagi supaya lebih percaya. Ya. Tuh. 2 kali ketokan saja sudah pecah. Nah, sekarang kita akan uji batu tidar, ya, seberapa kuat dia. Nah, terus keras, terus sekuat tenaga, terus. Nah, ini buktinya sudah dengan lumayan keras, ya. Kita lihat tuh, sampai yang di bawah batu sebagai alasnya pun itu yang masuk, ya. Ini yang pertama. Kita coba lagi yang kedua dan ketiga lebih keras lagi, ya. Nah, bahkan alas batunya yang menjadi lebur. Nah, terus keras mungkin. Nah, tuh sampai mental. Tuh. Terus keras lagi. Tuh. Oke, sekarang yang ketiga, ya. Jadi kalau batu tidar ini
dia sudah sangat-sangat keras, sekelas permata ya. Tuh, sangat-sangat keras. Ya, tuh cukup ya. Nah, bawahnya Anda lihat yang sebagai alas, batunya yang hancur. Ini batu tidarnya nih, yang 3. Tuh, bekas palunya pun terlihat. Ini yang 2. Nah, itu pembuktiannya ya, mulus bisa dilihat. Nah, ini pembuktian di outdoor. Nah, inilah batu tidar ya. Nah, setelah kita menonton hasil pengujian dari batu tidar, kita akan menjelaskan fungsi dan tuah dari batu tidar ini ya. Nah, fungsi dan tuah batu tidar yang diyakini sepanjang masa dari turun-temurun ya, yaitu yang pertama ya, fungsinya memiliki energi spiritual besar dari alam untuk menguatkan ilmu spiritual ya. Efek dari ilmu milik Syekh Subakir di Gunung Tidar. Nah, itu yang pertama, memberikan energi spiritual besar karena kisah ilmu spiritual milik Syekh Subakir yang ada di gunung itu ya. Yang kedua, media ini mampu mengobati kesurupan ya, atau suka kerasukan jin, nanti dibimbing oleh spiritualis Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan Anda bisa screenshot yang mana yang mau Anda pilih, dan nanti di admin Anda bisa melihat fotonya ya, yang mana Anda pilih. Hanya 15 pieces saja, kualitas batu tidar terbaik ya, dan masuk kategori mustika tanah Jawa ya. Yang ketiga, bisa aktif tahan sajam ya, yang tentunya dilakukan pengaktifasian oleh spiritualis Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan 5 unsur energi. Dan batu ini pun masuk kategori mustika yang super langka ya, jarang yang punya di Indonesia. Tentunya perawatannya dengan minyak misik putih ya, yang cocok setelah hasil dari cek energi ya. Penjelasan minyak misik putih ada saya upload di channel Tauhid Metafisik juga, dan di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Nah, fungsi yang ketiga tadi kita sudah sebutkan, aktif tahan sajam. Yang keempat adalah batu super keras ya, setingkat permata bahkan lebih, yaitu 10 skala Mohs. Jadi itu salah satu kelebihannya, super duper keras ya. Yang kelima, fungsinya adalah pagar goib ampuh ya, untuk diri dan keluarga ya. Yang keenam, benteng tameng badan untuk anti sihir dan santet ya. Jadi ini pun salah satu media yang mampu meleburkan sihir dan santet ya. Yang selanjutnya, fungsinya adalah menambah wibawa, percaya diri, dan menajamkan kata-kata. Untuk menajamkan kata-kata nanti diberikan ilmu tata caranya ya, menggunakan doa tertentu, tentunya mudah dan gampang dilakukan ya. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah dia memiliki fungsi mirip seperti fosil Kijing Bungkem ya, yaitu pembungkam kata-kata dan fisik lawan apabila ada yang niat menjatuhkan ketika dalam kebenaran. Ini pun nanti diberikan ilmu tata caranya. Nah, ini hanya ada 15 pieces ya. Jadi sangat-sangat terbatas, siapa yang cepat dia yang dapat. Kualitas batu tidarnya terbaik ya, dan dirawat terus dan mulus ya. Nah, hasil ketika saya terima itu dia hitam kecoklatan karena tertutup tanah atau lumpur ya. Dan saya bersihkan per 1 biji ini sangat lama, saya bersihkan dengan sabun ya, saya gosok sampai dia menjadi terlihat putih dan bersih ya. Nah, seperti itu penjelasan dari fungsi tuah dan sejarah batu tidar. Semoga Anda mendapatkan informasi tentang apa itu batu tidar, yaitu batu yang terkeras melebihi bahkan kekerasan berlian ya. Hanya ada 15 pieces, segera sangat-sangat terbatas ya. Dan terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik channel ini ya. Jangan lupa subscribe, gratis, tidak ada ruginya untuk membantu mengembangkan ya. Hanya 15 pieces ya. Buat Anda pelanggan lama, Anda bisa menghubungi WhatsApp admin, Anda sudah tahu, dan juga pelanggan baru. Dan jangan lupa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kebatinan, ilmu kekayaan, dan ilmu vibrasi. Yaitu channel ketiga juga, channel Maniak Akik, yang banyak membahas tentang lengkap
International Gemstone syariat kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern, dan channel baru yaitu channel keempat yaitu Maniak Bacan yang banyak membahas tentang jenis batu bacan dari kualitas standar sampai super dengan harga bersahabat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.